Baik, kita bertemu lagi ya dalam pelajaran matematika. Pelajaran kita hari ini berjudul depresiasi. Artinya kalau bahasa Indonesia ini penyusutan. Nah, kita mulai saja. Pertama, usaha sering menggunakan peralatan menggunakan atau membeli peralatan, perabotan, gedung, dan lain-lain untuk dapat beroperasi. Ini semua disebut sebagai aset. Merek ini juga disebut sebagai biaya dalam menjalankan bisnis. Biaya-biaya ini dapat dikurangi dari keuntungan perusahaan untuk tujuannya pajak. Pemerintah tidak biasanya memperbolehkan pengurangan dari total biaya yang dibeli selama 1 tahun pajak, karena item-item tersebut digunakan selama periode tersebut. Sebaliknya, usaha memperbolehkan untuk mengurangi porsi tertentu dari barang untuk tahun periode, yaitu yang sering disebut estimasi biaya waktu operasi barang itu. Jadi ada waktu operasi, diprediksi kalau kalian beli barang, ada waktu operasinya sampai berapa lama sampai barang tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Nah, nilai penurunan tahun demi tahun, inilah yang disebut dengan penyusutan. Jadi kalau kita orang beli, kalian lah contohnya beli kereta kalian kan, tahun pertama mungkin masih mantap kereta itu, tahun kedua semakin berkurang karena mungkin sudah dipakai. Kerusakan karena pemakaian dan penghitungannya di perusahaan, itulah yang disebut penyusutan. Nah, sekarang ada beberapa metode dalam menghitung penyusutan. Pertama, yang paling umum adalah metode garis lurus, di mana kedua ada metode unit produksi, ketiga metode tahun digit, dan keempat ada metode penurunan balance atau neraca, dan selanjutnya ada yang disebut metode MACRS atau Modified Accelerated Cost Recovery System Method. Nah, kita lihat yang pertama yang paling sering digunakan yaitu metode garis lurus. Nah, ada 4 faktor di sini yang mesti kalian ingat. Pertama adalah original cost atau biaya perolehan kalau kata-kata buku, ya. Kedua, usia pakai dari barang tersebut. Ketiga, scrap value atau nilai sisa atau nilai jual kembali. Dan keempat ada yang disebut nilai buku. Nah, inilah 4 hal yang harus kita ketahui dalam melakukan penyusutan. Kita masuk ke contoh barang ya. Pertama, sebuah pabrik membeli mesin seharga 15.000 US dollar. Diperkirakan usianya 5 tahun mesin tersebut. Setelah dipakai 5 tahun, nilai sisanya adalah 3.000 dolar. Carilah jumlah penyusutan. Nah, perhatikan di sini ada amount, berarti dolarnya yang dicari untuk setiap tahun. Nah, tentunya kita tahu tadi sisanya itu 3.000, harga beli 15.000. Pertama kita cari dulu depreciated amount.
jumlah yang menyusut 15 kurang 3.000 dapat 2.000. Nah, kita bagi dia dengan per tahunnya berapa harga penyusutannya. Dari usia mesin adalah 5 tahun, berarti 12.000 dibagikan dengan 5 tahun, dapatlah 2.400 per tahun. Itulah nilai per tahunnya. Nah, jadi dapat kita katakan nilai mesin menyusut sebesar 2.400 per tahun. Contoh yang lain, nilai buku pada akhir 4 tahun dari kamera video digital adalah $24.000. Diharapkan dapat bertahan atau usianya 6 tahun. Nilai sisanya 3.000. Maka pertama yang pertanyaannya di sini kita lihat dulu. Find the book value. Carilah nilai buku pada akhir 4 tahun. Berarti nilai buku yang kita cari. Nilai buku artinya nilai yang dicatatkan ya. Nah, kita lihat di sini. Pertama, kita hitung dulu penyusutannya ya. 24.000 per harga perolehan. Nilai sisa 3.000. Berarti kita tinggal punya di situ 21.000. Lihat di situ ada 6 tahun. 21.000 dibagi 6 per tahunnya dapat 3.500. Maka akumulasi penyusutan selama 4 tahun. Jadi ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kita hitung sampai habis, ini usianya 6 tahun. Tapi kita di sini disuruh mencari nilai buku tahun keempat. Perhatikan itu ya, berbeda dengan yang tadi. Berarti kita lihat di situ. Tadi per tahunnya kita dapat $3.500. Maka akumulasi penyusutan selama 4 tahun itu 3.500, inilah kalian kalikan dengan 4, dapatlah 14.000. Maka nilai buku kamera tersebut di akhir tahun keempat adalah sebagai berikut. Tadi harga perolehan 24.000. Dia nilai akumulasi penyusutan selama 4 tahun 14.000. Maka nilai bukunya adalah 10.000 ya. Jadi itulah yang dicatatkan sebagai nilai buku di tahun keempat. Nah, coba kita lihat di sini. No matter what depreciation method is used, apapun metode penyusutan yang digunakan, a depreciation schedule can be made to keep track of an item's depreciation over its lifetime. Jadwal penyusutan dapat dibuat untuk keep track, mengikuti penyusutan sebuah barang selama masa hidupnya. Jadi kita apapun, mau metode garis lurus, metode balance ini intinya adanya schedule. Nah, apa katanya di sini? Dalam membuat schedule penyusutan harus ada 4 item. Pertama, the year, tahun. Kedua, depreciation during the year, penyusutan selama tahun tersebut. Ketiga, accumulated depreciation, akumulasi penyusutan. Keempat, value of an item at the end of the year, atau sometimes called the book value. Nilai buku pada akhir tahun. Nah, depreciation cannot be claimed when the book value is the less than scrap value. Ini juga kunci. Nanti kalau ada soal ya, ini kuncinya, nggak usah capek kalian hitung. Katanya di sini nilai, jadi katanya penyusutan tak dapat dihitung kalau nilai buku lebih kecil daripada scrap value-nya, nilai sisanya. Jadi tak usah lagi kalian hitung, udah pasti tak bisa. Nah, kita masuk ke contoh.
buatlah penyusutan garis lurus, schedule jadwal atau schedule garis lurus untuk sebuah alat pemanas yang harga pembeliannya $900, umurnya 4 tahun, scrap value atau nilai sisa 100. Pertama, cari dulu jumlah penyusutan. Tadi 900 kurangkan dengan 100, dapat 800. Inilah yang mau kita susutkan selama 4 tahun. Tentu saja 800 dibagi 4 dapatlah nilai penyusutan per tahun 200. Kemudian cari nilai bukunya. Jadi find the book value of unit at the end of the first year by subtracting depreciation amount from the original cost, katanya di sini. Nah, cari nilai buku pada akhir tahun pertama dengan mengurangkan jumlah penyusutan dengan harga perolehannya. Di sini tadi per tahun 200. Harga perolehan 900, maka nilai buku adalah 700. Untuk tahun berikutnya, subtract the depreciation amount from the book value of the unit for the previous year to get the book value for that year. Di sini katanya, untuk tahun berikutnya, kurangi jumlah penyusutan dari nilai buku dengan tahun sebelumnya untuk memperoleh nilai buku tahun yang berjalan. Tadi katanya di situ kan, nilai buku 700 untuk tahun pertama, kurangi 200, maka nilainya 500. Nah, langkah keempat, ulangi lagi sampai kita peroleh 4 tahun. Karena tadi dikatakan estimated lifetime-nya adalah 4 tahun. Maka di akhir periode kita memperoleh sebesar 100. Nah, kita lihat lagi contoh yang lain. Find the accumulated depreciation for each year by adding the depreciation of the year the sum of depreciation previous year. Carilah akumulasi penyusutan untuk setiap tahun dengan menambahkan penyusutan pada tahun terhadap penyusutan pada tahun sebelumnya. Maka kita tadi sudah menghitung penyusutan itu sebesar 200 per tahun. Maka untuk tahun pertama 200, tahun kedua 400, tahun ketiga tentunya 600. Tahun keempat udah 800. Maka kalau digambarkan seperti tabel berikut ini, nah inilah dia. Ya. Penyusutan makin 200, 200. Akumulasi penyusutan naik 200. Nilai bukunya, gampang dia. Itulah makanya perlu dibuat schedule seperti ini. Ini tadi kan 900 harga perolehan. 900 kurang 200, 700 nilai bukunya. Nah, ini lagi dia, 900 kurang 400 penyusutannya, 500 nilai bukunya. 900 di sini kurang 600, 300 nilai bukunya. Nah, ini lagi sehingga pada akhir periode nilai buku 100. Ya. Jadi itulah yang dilakukan. Nanti kita bikin. Nah, ini tak usah dulu kita kerjakan ini ya, karena yang paling biasa dipakai dalam metode penyusutan itu garis lurus, ya, straight line method. Tapi yang mesti kalian ingat, tadi ada di sini kata kunci. Ini yang kalian ingat, ada 2 tadi kata kunci. Mana dia tadi? Ini dia. Itu saja yang. Ini dia. No matter what depreciation method is used, depreciation schedule can be made to track an item depreciation over its lifetime. Jadi apapun metode penyusutan yang digunakan,
schedule atau kalian buat jadwal seperti tadi, tabel kayak tadi, itulah bisa dihitung ya nilai penyusutannya. Nah, itu aja kata kuncinya yang saya ajarkan, cukup metode garis lurus. Sama satu lagi ini kata kuncinya. Nah, ini kata kuncinya, jangan kalian lupa ini. Nah, ini dia. Penyusutan tidak dapat dia klaim kalau nilai buku lebih kecil dari nilai sisa atau scrap value. Jadi kalau diketahui nilai buku lebih kecil daripada nilai sisa, udah otomatis tak perlu lagi kalian hitung, itu tidak bisa. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih.